Kematian Brigadir Esko meninggalkan luka mendalam, terutama bagi dua putri kecilnya. Ujian berat kini harus dihadapi oleh keluarga besar Brigadir Esko, khususnya bagi kedua putrinya yang masih sangat belia. Putri sulung Brigadir Esko yang masih berusia 7 tahun hampir setiap hari menanyakan keberadaan ayahnya. Bahkan terkadang ia melontarkan kalimat yang membuat kakek dan neneknya terkejut dan sedih. "Kalau begitu saya ikut mati saja seperti bapak." Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Malam itu begitu sunyi. Angin yang biasanya berhembus lembut di sekitar rumah dinas polisi di Lombok Tengah justru terasa dingin menusuk tulang. Lampu jalanan temaram, menyoroti pekarangan rumah Brigadir Esko Fascarelli yang masih ramai dengan suara tetangga dan aparat kepolisian. Aroma tanah basah bercampur dengan bau darah yang menusuk dari dalam rumah membuat siapapun yang hadir merasa tidak nyaman. Di ruang tamu, tubuh Brigadir Esko terbujur kaku dengan kain putih menutupi sebagian besar tubuhnya. Darah yang sudah mulai mengering di lantai masih terlihat jelas, meninggalkan noda merah yang kontras dengan keramik putih pucat. Wajahnya pucat pasi, dingin, seolah menyimpan rahasia besar yang tidak sempat ia sampaikan. Tangis pecah di sudut ruangan. Bribtu Rizka, istrinya, terisak histeris sambil memeluk dua anak kecilnya. Putri sulung mereka yang berusia 7 tahun hanya bisa memeluk erat tubuh ibunya, wajahnya basah oleh air mata. Adiknya yang baru berumur 4 tahun tak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya terus bertanya lirih dengan suara gemetar, "Ayah kok tidur, Bu? Ayah sakit, ya?" Pertanyaan polos itu membuat dada semua orang yang mendengarnya terasa sesak. Beberapa tetangga menutup mulut, tak sanggup menahan tangis. Polisi yang bertugas di tempat kejadian perkara mencoba menjaga ketegasan wajah mereka, tetapi sorot mata mereka tak bisa menyembunyikan rasa iba. Salah seorang perwira polisi berbisik kepada rekannya, "Ini aneh, cara kematiannya tidak biasa. Lihat luka tusuknya, sepertinya ada lebih dari satu arah serangan." Rekannya mengangguk, menuliskan sesuatu di buku catatan kecilnya. "Dan, lihat siapa yang pertama kali menemukan jasadnya. Istrinya sendiri." Bisikan itu perlahan menyebar di antara aparat yang hadir. Seakan tanpa sadar, tatapan mereka mulai beralih pada sosok Bribtu Rizka. Ia masih mengenakan pakaian tidur yang berlumuran darah. Kedua tangannya bergetar hebat. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berulang kali bersumpah lirih, "Bukan aku, demi Tuhan, bukan aku." Namun, semakin ia membela diri, semakin curiga orang-orang di sekitarnya. Beberapa jam kemudian, keluarga besar Esko datang dari desa Bonjuk. Suasana kian mencekam. Jerit tangis ibu Esko terdengar mengguncang malam. Ia berlari ke arah jasad anaknya, jatuh tersungkur, lalu memeluk tubuh Esko yang dingin. "Anakku, kenapa begini nasibmu, Nak?" Ayahnya hanya berdiri kaku. Air mata menetes tanpa henti dari wajah tuanya. Ia tidak berkata sepatah pun, hanya menatap lurus ke arah cucu-cucunya yang kini duduk meringkuk di pelukan nenek mereka yang lain. Pandangan itu penuh kesedihan dan kekhawatiran mendalam. Keluarga tidak hanya diliputi duka, tetapi juga kebingungan. Bagaimana bisa seorang brigadir yang dikenal disiplin, baik hati, dan penyayang, meninggal dengan cara begitu kejam di rumahnya sendiri? Bagaimana bisa sang istri, yang selama ini mereka kenal sebagai sosok penyabar, tiba-tiba menjadi pusat kecurigaan? Putri sulung Esko tampak terdiam, matanya kosong menatap tubuh ayahnya. Anak sekecil itu seakan dipaksa untuk mengerti arti kehilangan. Sementara adiknya mulai tertidur di pangkuan nenek, masih sesekali menggumam memanggil ayahnya. Di luar rumah, suara orang-orang mulai terdengar. Beberapa tetangga yang berkumpul berbisik lirih, katanya ada pisau dapur yang ditemukan di rumah. Dan yang pegang terakhir kali itu, istrinya sendiri. Astaga, masa iya, tega sekali kalau benar begitu. Bisik-bisik itu makin lama makin keras, menyusup ke telinga keluarga yang sudah hancur oleh duka. Salah satu adik ipar Esko mendengar, lalu mendekat dengan wajah marah. "Jangan sembarang bicara. Kami tahu Rizka, dia tidak mungkin melakukan itu.
teriaknya dengan suara bergetar. Namun, di hatinya sendiri ada keraguan yang tak bisa ia bantah. Ia teringat sesuatu. Beberapa hari lalu, ia melihat seorang pria asing berdiri tidak jauh dari rumah Esko. Sosok itu terlihat mondar-mandir, seolah sedang mengamati. Malam ini, bayangan pria itu kembali menghantui pikirannya. Penyelidikan berjalan cepat. Tim forensik bekerja di lokasi, memotret setiap sudut, mengumpulkan sidik jari, dan membawa barang bukti. Pisau dapur yang berlumuran darah ditemukan di meja makan. Tidak ada tanda-tanda pencurian, pintu rumah tidak rusak, dan barang-barang berharga masih utuh. Artinya, pelaku dikenal korban, ujar salah seorang penyidik dengan nada yakin. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang memukul hati Bribtu Rizka. Ia hanya bisa menunduk, menangis tanpa suara. Sementara itu, anak-anaknya terus dijaga ketat oleh keluarga besar. Mereka dijangkaukan dari hiruk-pikuk penyelidikan. Namun, bagaimana mungkin seorang anak bisa dijauhkan dari kenyataan pahit yang baru saja mereka alami? Mereka melihat sendiri ayahnya terbaring, mereka mendengar sendiri tangisan ibunya, mereka menyaksikan sendiri bisikan-bisikan orang dewasa yang menyakitkan hati. Jenazah Esko akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Mobil ambulans yang keluar dari halaman rumah meninggalkan suara sirine lirih, membelah kesunyian malam. Semua mata memandang, semua hati terasa hampa. Rizka berusaha berlari mengikuti, tetapi dua polisi menahannya. "Maaf, Bu, kami perlu beberapa keterangan." "Aku ingin ikut. Aku ingin melihat suamiku. Tolong, jangan pisahkan aku darinya." Namun, tangisnya hanya dijawab dengan tatapan dingin aparat. Malam itu terasa panjang. Seolah waktu berhenti di sekitar rumah itu. Anak-anak tertidur dengan wajah basah oleh air mata. Keluarga besar duduk melingkar, saling berpegangan tangan, mencoba menguatkan diri di tengah kabar buruk yang terus berdatangan. Di luar rumah, angin malam berembus semakin kencang, seolah ikut menyebarkan kabar duka. Dan di balik semua itu, bayangan besar mulai muncul. Siapa sebenarnya yang berada di balik kematian tragis Brigadir Esko? Malam sunyi itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh luka, air mata, dan rahasia kelam. Kematian Esko bukan hanya merenggut seorang ayah dari anak-anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayangnya, tetapi juga mengguncang fondasi keluarga, membuka pintu pada misteri besar yang belum terungkap. Tidak ada yang menyangka, malam itu hanyalah awal dari badai besar yang akan menggulung semua orang di dalamnya. Matahari baru saja terbit di ufuk timur. Cahaya kuning keemasan menerobos celah-celah jendela, namun tak sedikit pun mampu menghangatkan hati keluarga yang berduka. Hari itu, jenazah Brigadir Esko Fascarelli akan dimakamkan di kampung halamannya, Desa Bonjuk, Lombok Tengah. Sejak dini hari, rumah keluarga besar dipenuhi orang. Kerabat, tetangga, sahabat, bahkan rekan kerja Esko berdatangan membawa doa dan ucapan bela sungkawa. Di halaman, beberapa pria menyiapkan tenda dan kursi untuk para pelayat. Sementara itu, suara lantunan doa terdengar lirih dari pengeras suara musola kecil di seberang jalan. Namun di tengah suasana duka itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Bisik-bisik pelan menyusup di antara kerumunan. Nama Bribtu Rizka berulang kali disebut, tak hanya sebagai istri almarhum, tetapi juga sebagai sosok yang kini dibicarakan dengan nada curiga. Iringan panjang kendaraan membawa jenazah menuju desa. Sepanjang jalan, warga berdiri di pinggir jalan, sebagian memberi hormat, sebagian hanya menatap dengan rasa iba. Anak-anak berlari kecil sambil bertanya polos, "Siapa yang meninggal, Bu?" Dan orang tua mereka menjawab lirih, "Seorang polisi, ayah dari dua anak kecil." Di pemakaman desa, tanah merah sudah digali. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Suara adzan berkumandang, menambah suasana haru. Saat peti jenazah diturunkan, tangis pecah tanpa bisa dibendung. Ibu Esko hampir pingsan, dipapah oleh saudara-saudaranya. Ayahnya berdiri kaku, wajahnya memerah menahan emosi. Putri sulung Esko menatap dalam diam, memeluk erat boneka kecil yang dibawanya dari rumah. Ia menolak melepaskannya, seakan boneka itu menjadi pengganti sosok ayah yang sudah tiada. Adiknya yang masih berumur 4 tahun terus bertanya dengan suara pelan, "Ayah kok ditutup tanah? Nanti ayah nggak bisa keluar,
Pertanyaan itu membuat banyak orang menundukkan kepala, air mata mereka jatuh tanpa bisa ditahan. Rizka sendiri hadir di pemakaman dengan wajah sembab. Ia duduk di barisan paling depan, menunduk, menahan isak. Namun di balik tangisnya, tatapan orang-orang tak lagi sama. Ada yang iba, ada yang sinis, bahkan ada yang berbisik penuh tuduhan. Setelah prosesi selesai, para pelayat berkumpul. Sebagian memberikan pelukan pada keluarga, sebagian lain sibuk berbisik. Aku dengar, dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Masa iya? Kalau benar, tega sekali. Suami sendiri, loh. Aku juga dengar katanya ada orang lain sering datang ke rumah itu. Entah siapa. Bisikan-bisikan itu menyebar cepat, seperti angin yang tak bisa ditangkap. Rizka mendengarnya meski berusaha menutup telinga. Air matanya semakin deras. Ia mencoba menenangkan kedua anaknya yang gelisah, tapi tubuhnya sendiri lemas, seolah tak lagi punya tenaga untuk berdiri. Keluarga besar Esko marah. Seorang adik ipar menegur keras beberapa orang yang berbisik. Jangan kalian menghakimi sebelum tahu kebenarannya. Kami di sini berduka, bukan untuk dengar fitnah. Namun meski sudah dibentak, orang-orang tetap saja berbicara pelan, pandangan mereka penuh curiga. Hari-hari berikutnya di desa penuh keheningan yang janggal. Rumah keluarga Esko ramai dikunjungi pelayat, tetapi suasananya berat. Anak-anak menjadi pusat perhatian banyak orang. Tetangga mencoba menghibur mereka dengan permen, mainan kecil, atau sekadar pelukan. Namun senyum mereka tidak pernah bertahan lama. Putri sulung Esko mulai sering terjaga di tengah malam. Ia menangis pelan, menyebut nama ayahnya. Suara itu menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Adiknya lebih sering diam, menatap kosong ke arah pintu seolah menunggu seseorang pulang. Nenek mereka mencoba menguatkan dengan berkata, "Ayahmu sekarang sudah tenang di surga. Kalian harus kuat, ya." Namun bagaimana mungkin kata-kata itu mampu menghapus rasa kehilangan seorang anak kecil? Luka itu terlalu dalam, terlalu awal untuk disembuhkan. Di tengah duka, ada satu cerita yang membuat keluarga semakin resah. Seorang tetangga di desa mengaku pernah melihat sosok asing beberapa hari sebelum Esko meninggal. Ia melihat seorang pria dengan pakaian rapi berdiri tidak jauh dari rumah Esko. Wajahnya tidak dikenal, tetapi tatapannya tajam, seakan sedang mengawasi. Cerita itu awalnya hanya dianggap angin lalu. Namun ketika kabar tentang rekaman CCTV muncul di televisi, keluarga mulai mengingat kembali cerita tersebut. Siapa pria itu? Apa hubungannya dengan kematian Esko? Adik ipar Esko, yang sebelumnya juga melihat sosok asing itu, mulai yakin bahwa ada hal besar yang belum terungkap. Ia mencoba berbicara pada polisi, tetapi jawabannya singkat, "Kami masih menyelidiki. Mohon bersabar." Rizka semakin terpojok. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan kesedihannya sebagai istri yang kehilangan suami. Di sisi lain, semua orang menatapnya sebagai tersangka. Bahkan beberapa kerabat Esko mulai meragukan dirinya. "Apa benar Rizka sanggup melakukan ini?" bisik salah satu bibi. "Aku tidak percaya, tapi kenapa buktinya mengarah ke dia?" sahut yang lain. Kata-kata itu menusuk hati keluarga. Anak-anak yang mendengar percakapan samar itu menjadi bingung. Putri sulung bertanya kepada neneknya, "Nenek, ibu yang bunuh ayah, ya?" Pertanyaan polos itu membuat sang nenek terdiam lama, lalu hanya bisa menangis sambil memeluk cucunya erat. Hari-hari berkabung di desa Bonjuk meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya karena kepergian Esko, tetapi juga karena prasangka yang membayangi keluarganya. Seragam yang dulu menjadi kebanggaan kini seakan berubah menjadi beban. Kematian Esko bukan hanya merenggut nyawanya, tetapi juga menorehkan luka pada orang-orang yang ditinggalkan. Anak-anak kehilangan sosok ayah, keluarga kehilangan sandaran, sementara Rizka tenggelam dalam pusaran tuduhan yang kian hari kian menguat. Namun, di balik tangisan dan stigma, bayangan misterius yang pernah terlihat di sekitar rumah Esko terus menghantui pikiran keluarga. Mungkinkah sosok itulah kunci yang bisa membuka tabir gelap kematian ini? Hari itu, udara di kantor kepolisian Lombok Tengah terasa lebih pengap dari biasanya. Matahari sudah tinggi, menembus jendela kaca dan membiaskan cahaya panas yang menyilaukan. Namun yang membuat ruang itu terasa sesak bukanlah panas matahari,
melainkan suasana tegang yang menyelimuti setiap orang yang hadir. Di ruang pemeriksaan, Bribtu Rizka duduk dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, bibirnya kering, dan matanya sembab akibat terlalu banyak menangis. Ia mengenakan pakaian sederhana, bukan seragam kebanggaan yang biasa ia pakai setiap kali bertugas. Seragam itu kini seakan menjadi ironi. Sebuah pakaian yang dulu melambangkan kehormatan, kini terasa seperti bayangan masa lalu yang tak lagi bisa diraih. Di hadapannya, dua penyidik duduk dengan wajah kaku. Tumpukan berkas, foto-foto, serta hasil pemeriksaan awal terbentang di atas meja. Salah satunya berkata dengan suara tegas, "Ibu Rizka, semua bukti sejauh ini mengarah pada Anda. Pisau yang ditemukan, sidik jari yang melekat, dan keterangan awal yang tidak konsisten. Mulai hari ini, Anda kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli." Kata-kata itu menghantam Rizka seperti palu godam. Ia menunduk, tubuhnya bergetar. Air mata kembali mengalir, jatuh ke meja dingin di depannya. "Tidak, bukan aku tidak pernah menyentuh pisau itu untuk menyakitinya. Aku tidak mungkin membunuh suamiku sendiri." Suaranya pecah, hampir tak terdengar. Namun, kata-katanya hanya bergema kosong di ruangan itu. Berita tentang penetapan Rizka sebagai tersangka menyebar cepat. Dalam hitungan jam, media lokal hingga nasional memberitakannya. Judul-judul sensasional terpampang di layar televisi dan halaman media sosial. Polwan diduga bunuh suami sesama anggota Polri. Kisah kelam di balik rumah tangga seragam. Istri jadi tersangka, misteri kematian Brigadir Esko makin menguap. Masyarakat terbelah. Ada yang tidak percaya seorang ibu bisa sekejam itu, ada pula yang langsung menghakimi tanpa ampun. Di desa, gosip kian ramai. Di warung kopi, orang-orang membicarakan kasus itu seolah mereka saksi mata. "Katanya ada masalah rumah tangga, ya?" ujar seorang pria sambil menyesap kopi hitam. "Bisa jadi. Kan banyak cerita kalau Esko dan Rizka sering bertengkar," sahut yang lain. "Waduh, kalau benar begitu, kasihan anak-anaknya." Perbincangan itu sampai ke telinga keluarga. Mereka marah, tetapi juga tidak berdaya. Bagaimana membungkam mulut masyarakat yang selalu haus cerita? Bagaimana melindungi anak-anak dari bisikan yang menyakitkan? Putri sulung Esko mulai merasakan tatapan aneh dari teman-temannya di sekolah. Ia ditanya dengan polos, "Ibumu benar yang bunuh ayahmu?" Pertanyaan itu membuatnya berlari pulang, menangis keras di pelukan nenek. Luka batin yang ia tanggung semakin dalam, lebih perih daripada yang bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Di ruang tamu rumah keluarga besar, perdebatan panas pecah. "Ini semua fitnah. Aku yakin Rizka tidak bersalah," teriak salah satu adik ipar Esko. "Tapi bagaimana dengan buktinya? Pisau itu ada sidik jarinya. Bagaimana kau menjelaskan itu?" sahut yang lain dengan nada tinggi. Suasana menjadi semakin panas. Sang ayah, dengan suara bergetar, akhirnya berkata, "Cukup. Kita ini sedang berduka, jangan tambah luka dengan saling menyalahkan. Yang harus kita lakukan adalah mencari kebenaran, bukan ikut memperkeruh keadaan." Namun meski kata-kata itu terdengar bijak, kenyataannya keluarga mulai terbelah. Ada yang percaya Rizka tidak bersalah, ada yang ragu, bahkan ada yang sudah menganggapnya pelaku. Anak-anak menjadi korban paling nyata. Mereka mendengar, mereka merasakan, meski belum mengerti sepenuhnya. Dunia kecil mereka yang dulu penuh tawa kini dipenuhi bisikan, tangisan, dan amarah. Di balik semua kegaduhan itu, ada hal yang masih menghantui. Seorang penyidik muda menemukan kejanggalan dalam hasil rekaman CCTV dari rumah tetangga Esko. Dalam rekaman samar itu, terlihat siluet seseorang memasuki rumah beberapa jam sebelum kematian terjadi. Namun, wajah sosok itu tidak jelas. Hanya terlihat postur tubuh tinggi dan cara berjalan yang khas. Penyidik itu memberanikan diri untuk mengajukan temuannya kepada atasannya. "Pak, kalau boleh saya berpendapat, ada kemungkinan kasus ini tidak sesederhana yang kita kira. Ada orang lain yang masuk sebelum kejadian." Atasannya menatapnya tajam. "Jangan berspekulasi tanpa bukti kuat. Fokus pada tersangka yang jelas di depan mata." Penyidik muda itu terdiam, tapi hatinya gelisah.
Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik kasus ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan bukti pisau dan sidik jari. Beberapa hari kemudian, Rizka resmi ditahan. Ia duduk di ruang tahanan yang dingin, dinding-dinding beton menambah kesan kelam. Dari balik jeruji, ia melihat anak-anaknya yang datang menjenguk bersama nenek mereka. Putri sulungnya berlari kecil ke arahnya, mencoba meraih tangannya yang terulur dari balik besi. "Ibu, kenapa ibu di sini? Ayo pulang, Bu." Suara itu lirih, penuh kepolosan yang menghancurkan hati. Rizka menangis, memeluk putrinya sekuat tenaga meski terhalang jeruji. "Maafkan ibu, Nak, maafkan ibu tidak bisa pulang sekarang." Adiknya hanya diam, menatap bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya tahu bahwa ibunya kini berada di balik besi yang dingin. Pemandangan itu membuat semua yang hadir menunduk, tak sanggup menahan air mata. Bahkan beberapa polisi yang berjaga ikut terdiam, hati mereka ternyuh meski prosedur memaksa mereka tetap tegas. Saat ditanya kembali tentang hubungan dengan rekan kerja Esko, Rizka terdiam. Tatapannya kosong, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi terhalang rasa takut. Nama Rano disebut oleh salah satu penyidik. Seketika, tubuh Rizka menegang. Air matanya berhenti mengalir, berganti dengan ekspresi pucat dan resah. "Siapa Rano bagimu, Bu Rizka?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan panjang yang semakin menegaskan ada sesuatu yang disembunyikan. Hari itu, dunia Rizka runtuh sepenuhnya. Ia bukan lagi seorang polisi, bukan lagi seorang istri, melainkan tersangka pembunuhan yang namanya menghiasi berita utama. Namun di balik jeruji itu, ia menyimpan rahasia besar. Rahasia yang, bila terbongkar, akan mengubah arah penyelidikan. Sosok misterius di CCTV, nama Rano yang membuatnya gemetar, dan tatapan kosongnya adalah tanda bahwa kebenaran sesungguhnya masih terkubur. Bayangan itu semakin jelas, semakin mendekat. Kebenaran bukanlah tentang siapa yang memegang pisau, melainkan siapa yang sebenarnya merancang tragedi malam itu. Pagi itu, langit desa Bonjuk cerah. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, sementara embun menempel di dedaunan hijau yang berkilauan diterpa sinar matahari. Ayam-ayam berkokok bersahutan, dan suara anak-anak desa terdengar riang ketika mereka berjalan menuju sekolah dengan seragam sederhana. Namun di balik keceriaan itu, rumah keluarga besar Brigadir Esko masih diselimuti suasana duka. Pintu rumah jarang tertutup rapat karena tamu silih berganti datang, memberi doa dan ucapan bela sungkawa. Di ruang tengah, anak-anak Esko duduk berdekatan, seolah enggan terpisah satu sama lain. Keputusan sudah bulat, putri sulung Esko, yang baru berusia 7 tahun, akan dipindahkan ke sekolah dasar di desa itu. Keluarga berharap lingkungan yang lebih tenang dan jauh dari hiruk-pikuk media bisa membantu memulihkan luka batinnya. Dengan seragam putih merah yang masih terlihat longgar di tubuh mungilnya, putri sulung Esko berdiri di depan sekolah dasar desa Bonjuk. Tangan kecilnya menggenggam erat tangan neneknya, wajahnya tampak cemas. Anak-anak lain berlari riang memasuki halaman sekolah, beberapa melirik ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Guru kelas menyambut dengan senyum hangat. "Ini murid baru kita. Mari kita sambut bersama." Anak-anak bertepuk tangan, meski sebagian masih berbisik. Mereka sudah mendengar cerita dari orang tua mereka tentang siapa anak ini. Di dalam kelas, ia duduk di bangku paling depan. Pandangannya tertuju pada papan tulis, tetapi pikirannya melayang jauh. Setiap kali mendengar kata "ayah", dadanya terasa sesak. Setiap kali teman baru mencoba menyapa, ia hanya tersenyum kecil lalu kembali terdiam. Jam istirahat, beberapa teman menghampirinya. "Kamu anaknya polisi, ya?" tanya seorang anak laki-laki dengan polos. "Iya," jawabnya singkat. "Ayahmu kenapa nggak pernah jemput kamu?" Pertanyaan itu menusuk, membuatnya tercekat. Ia hanya menunduk, menggenggam erat ujung bajunya, lalu berkata lirih, "Ayahku sudah nggak ada." Teman-temannya terdiam. Mereka belum benar-benar mengerti arti kehilangan, tetapi bisa merasakan kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Di desa, gosip beredar lebih cepat daripada angin. Warung kopi, pasar, hingga pos ronda menjadi tempat cerita berseliweran. Nama Rizka selalu disebut, kadang dengan nada kasihan, kadang dengan nada penuh tuduhan.
Kasihan anak-anaknya. Kalau benar ibunya yang bunuh, bagaimana masa depan mereka nanti? Ujar seorang ibu di pasar sambil menimbang sayuran. Ah, siapa tahu ada orang lain. Katanya ada rekaman CCTV, loh, sahut yang lain. Ya, tapi kan yang ditahan ibunya. Kalau bukan dia, kenapa harus diam saja? Percakapan-percakapan itu sampai juga ke telinga keluarga besar. Mereka sudah lelah menjelaskan, lelah membantah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menunduk dan berharap waktu perlahan akan meredakan semua. Namun, bagi anak-anak, bisikan itu menjadi duri yang tak terlihat. Putri sulung Esko beberapa kali pulang dari sekolah dengan wajah murung. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Teman-temanku bisik-bisik soal ibu." Kata-kata itu membuat sang nenek menangis tanpa suara, sambil memeluk cucunya erat-erat. Meski penuh luka, Desa Bonjuk tetap menyimpan kenangan indah tentang Esko. Warga mengingatnya sebagai pemuda ramah yang sering membantu tetangga. Ia pernah menjadi pelatih sepak bola anak-anak desa, sering mengantar bantuan saat musim panen gagal, bahkan tidak segan merogoh kantong sendiri untuk membeli buku bagi anak-anak miskin. Almarhum itu orang baik. Nggak mungkin hidupnya berakhir seperti ini, kata seorang tetua desa sambil mengelus jenggotnya. Pasti ada yang disembunyikan. Kata-kata itu memberi sedikit penghiburan bagi keluarga, bahwa meski gosip kejam berhembus, masih ada yang percaya pada kebaikan Esko. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, adik ipar Esko bercerita pada ayahnya tentang sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. "Ayah, aku jadi ingat. Beberapa hari sebelum Kak Esko meninggal, aku lihat ada orang asing datang ke desa. Dia berhenti sebentar di depan rumah, tapi tidak masuk. Wajahnya tidak asing, aku seperti pernah lihat." Ayahnya menatap dalam-dalam. "Kau yakin? Orang seperti apa?" "Dia tinggi, tegap, berpakaian rapi. Rasanya aku pernah lihat dia bersama Kak Esko waktu acara kantor dulu. Namanya, kalau tidak salah Rano." Nama itu membuat suasana hening sejenak. Mereka saling bertukar pandang, seolah baru saja menemukan potongan kecil dari teka-teki besar. "Kalau benar dia yang datang ke sini, berarti ada urusan lain yang kita tidak tahu," ujar ayahnya lirih. Malam hari, ketika rumah sudah sepi, putri sulung Esko sering terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi buruk, melihat ayahnya bersimbah darah, mendengar suara teriakan ibunya, dan bayangan sosok asing yang berdiri di pintu. Ia menangis pelan, takut membangunkan adiknya. Namun tangis itu terdengar oleh neneknya yang segera datang menenangkan. "Sesaha, sudah, nak. Itu cuma mimpi. Ayahmu sekarang tenang di sisi Tuhan." Namun bagi anak sekecil itu, batas antara mimpi dan kenyataan terasa tipis. Trauma yang ia alami seakan menjadi bayangan gelap yang mengikuti kemanapun ia pergi. Beberapa hari kemudian, seorang warga desa yang bekerja di kota bercerita hal mengejutkan. Ia mengaku melihat seorang pria yang mirip dengan sosok di cerita adik ipar Esko. Pria itu terlihat sering bersama Rizka ketika Esko masih hidup. Kalau tidak salah, dia rekan kerja almarhum. "Aku pernah lihat mereka bertiga di kafe kota. Anehnya, waktu itu Esko tampak marah sekali. Ada apa sebenarnya di antara mereka?" Cerita itu menambah kecurigaan keluarga. Benarkah ada orang lain yang terlibat? Ataukah semua hanya kebetulan? Desa Bonjuk yang seharusnya menjadi tempat pelarian dari duka justru menghadirkan teka-teki baru. Putri sulung Esko mulai terbiasa dengan sekolah barunya, tetapi luka di hatinya masih jauh dari sembuh. Gosip masyarakat tetap bergema, mengusik keluarga yang berusaha tegar. Dan di balik semua itu, nama Rano mulai muncul lebih sering, dari ingatan, dari cerita, dari bisikan orang-orang. Sosok yang awalnya samar kini perlahan membentuk bayangan jelas. Jejak yang ditinggalkan di desa Bonjuk mungkin menjadi kunci untuk membuka rahasia besar. Rahasia yang akan membawa keluarga semakin dekat pada kebenaran, sekaligus pada luka yang lebih dalam. Malam itu, hujan turun deras di Lombok Tengah. Jalanan basah berkilauan diterpa lampu jalan, sementara di dalam ruang penyidik kepolisian, suasana begitu tegang. Beberapa perwira duduk melingkar di meja rapat, wajah mereka serius menatap layar monitor besar. "Ini hasil rekaman CCTV yang kita dapat dari rumah tetangga korban," ujar seorang penyidik,
Suaranya berat menembus suara rintik hujan di luar. Layar menyala. Gambar hitam putih mulai bergerak. Terlihat rumah Brigadir Esko dari sudut pagar samping. Pada jam tertentu, tepat beberapa malam sebelum kematian Esko, sosok seorang pria terekam masuk ke halaman. Gerakannya hati-hati, seolah ia sudah mengenal seluk-beluk rumah itu. "Kita perhatikan baik-baik," ucap penyidik. Sosok itu tinggi, bahunya bidang, rambutnya disisir rapi. Ia menunduk, berusaha menghindari sorotan kamera. Namun dalam satu momen, wajahnya sempat menoleh, memperlihatkan garis rahang tegas dan mata tajam. Gambar buram memang, tetapi cukup jelas untuk membuat semua yang hadir menahan napas. Ini bukan Esko. Dan jelas bukan Rizka, tegas salah satu polisi. Siapa dia? Kenapa sering muncul di sekitar rumah korban? Rekaman berikutnya menunjukkan hal yang lebih mengejutkan. Di hari lain, sosok pria yang sama datang lagi, kali ini masuk ke dalam rumah. Tidak ada tanda paksaan. Pintu terbuka, seakan-akan ia tamu yang sudah dikenal. Dan yang lebih mengejutkan, sesosok wanita keluar menyambut. Wajahnya tidak lain adalah Bribtu Rizka. Keesokan harinya, kabar itu sampai ke keluarga besar Esko. Mereka dikumpulkan di ruang tamu oleh salah seorang penyidik yang dipercaya. Wajah-wajah cemas mengelilinginya, menunggu penjelasan. "Kami menemukan rekaman CCTV. Ada orang lain yang masuk ke rumah korban sebelum peristiwa pembunuhan terjadi," kata penyidik itu hati-hati. Ruangan hening. Semua terdiam, seolah tidak percaya dengan yang baru saja mereka dengar. "Orang lain? Maksudnya siapa?" tanya ayah Esko, suaranya bergetar menahan emosi. "Identitasnya masih kami selidiki. Namun yang jelas, bukan anggota keluarga." Pria itu tampaknya cukup akrab dengan Rizka. Perkataan itu menghantam seperti petir. Suasana seketika pecah. Ibu Esko menutup wajahnya dengan tangan, air mata mengalir deras. Adik ipar Esko mengepalkan tangan, marah bercampur kecewa. "Jadi selama ini, Rizka tidak sendirian," desisnya. "Apakah itu berarti dia memang berkhianat pada kakak kami?" Penyidik buru-buru menenangkan. "Tolong jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Rekaman ini bisa menjadi bukti penting, tetapi belum tentu menunjukkan siapa pelaku pembunuhan. Yang jelas, ini membuka kemungkinan baru." Namun, rasa sakit itu sudah terlanjur menancap di hati keluarga. Desa Bonjuk yang tadinya hanya dipenuhi gosip samar kini semakin gaduh. Kabar soal rekaman CCTV cepat menyebar. Nama Rizka kembali jadi bahan perbincangan, kali ini dengan nada lebih tajam. Pantas saja dia ditahan. Ternyata memang ada yang ditutupinya. Kalau benar ada pria lain, apa mungkin pembunuhan itu terjadi karena masalah asmara? Kasihan Esko. Mati sia-sia karena dikhianati. Bisikan-bisikan itu membuat keluarga semakin sulit menahan diri. Anak-anak Esko pun ikut terkena dampaknya. Putri sulungnya mendengar celotehan itu di sekolah. Ia pulang dengan mata sembab, berkata lirih kepada neneknya. "Mereka bilang ibu jahat. Mereka bilang ayah dibunuh karena ibu sayang orang lain. Apa itu benar, Nek?" Pertanyaan polos itu menusuk lebih dalam daripada 1000 tuduhan orang dewasa. Sang nenek hanya bisa memeluk cucunya erat, tak kuasa memberi jawaban. Di kantor polisi, penyelidikan semakin intensif. Nama, Rano, mulai disebut-sebut. Seorang penyidik menemukan catatan telepon yang menunjukkan komunikasi intens antara Rizka dan seorang pria dengan nomor asing. Nomor itu, setelah ditelusuri, ternyata milik seorang anggota kepolisian juga, rekan kerja Esko. "Kalau ini benar Rano, berarti kasus ini lebih rumit dari yang kita kira," ucap salah satu penyidik. "Ya. Bisa jadi ada motif lain, lebih dari sekadar perselingkuhan. Jangan lupa, Esko dikenal vokal soal praktik kotor di internal. Bisa jadi ada yang ingin dia bungkam." Pernyataan itu membuat arah penyelidikan semakin kabur, sekaligus semakin berbahaya. Jika benar ada konspirasi yang melibatkan aparat, maka kebenaran bisa saja ditutupi kapan saja. Sementara itu, anak-anak Esko semakin merasakan dampak. Putri sulungnya mulai sering diam, menolak bermain dengan teman-temannya. Ia hanya duduk memeluk boneka ayahnya, menatap kosong. Adiknya yang masih 4 tahun pun mulai berubah.
Malam-malamnya dipenuhi tangisan, mencari sosok ayah yang takkan pernah kembali. Kadang ia berteriak, "Ayah, jangan pergi," lalu kembali tertidur dalam pelukan neneknya. Trauma itu jelas semakin dalam. Bagi mereka, kabar-kabar baru yang terus muncul hanya menambah luka, bukan menyembuhkan. Di akhir minggu, polisi kembali memutar rekaman CCTV dengan teknologi perbesaran gambar. Wajah sosok pria itu kini lebih jelas. Garis rahang, potongan rambut, dan postur tubuh, semuanya cocok dengan deskripsi Rano, rekan kerja Esko. Konfirmasi identitas masih harus dilakukan, tetapi kemiripan sangat tinggi, lapor salah satu penyidik. Mata semua orang tertuju pada layar. Kini teka-teki mulai menemukan bentuknya. Jika benar Rano adalah pria itu, maka kasus ini bukan lagi sekadar tragedi rumah tangga. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik kematian Esko. Hujan malam itu berhenti, menyisakan udara lembab dan dingin. Di kantor polisi, para penyidik masih duduk memandangi rekaman CCTV, seakan mencari jawaban yang tidak kunjung jelas. Di desa, keluarga Esko merenung dalam hening, bertanya-tanya kebenaran apa yang sebenarnya sedang disembunyikan. Dan di antara semua itu, anak-anak kecil tetap menjadi pusat dari segala penderitaan. Mereka tidak tahu tentang rekaman, tidak peduli tentang nama Rano atau tuduhan perselingkuhan. Yang mereka tahu hanyalah, ayah mereka sudah tiada, ibu mereka tidak pulang, dan dunia terasa terlalu kejam untuk usia mereka yang masih belia. Rekaman CCTV itu mungkin membuka jalan menuju kebenaran. Namun, apakah keluarga siap menghadapi apa yang akan mereka temukan? Atau justru kebenaran itu akan membawa luka yang lebih dalam? Hari-hari di desa Bonjuk berjalan lambat, tetapi setiap detiknya terasa menekan. Seperti ada awan gelap yang menggantung di atas rumah keluarga besar Esko. Orang-orang masih datang silih berganti untuk sekadar melayat, atau hanya ingin tahu kabar terbaru. Namun, di balik semua itu, keluarga mulai kehilangan kesabaran. Mereka menunggu jawaban. Mereka ingin kepastian, siapa sebenarnya yang membuat Esko kehilangan nyawa? Di ruang tahanan, Rizka akhirnya dipanggil untuk diperiksa lebih lanjut. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu. Seorang penyidik menatapnya dengan tajam sambil meletakkan berkas di meja. "Kami sudah memeriksa rekaman CCTV. Ada pria lain yang terlihat masuk ke rumah. Kamu mengenalnya?" Rizka terdiam. Tangannya meremas ujung bajunya, matanya berusaha menghindar. Namun, ketika penyidik memutar rekaman itu di depan wajahnya, ia menunduk dalam-dalam. Air matanya mulai jatuh. "Ya, aku mengenalnya," ucapnya dengan suara bergetar. "Siapa dia?" "Rano, dia rekan kerja Esko." Suasana ruangan hening. Penyidik mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kenapa dia sering datang ke rumahmu? Apa yang kalian lakukan?" Rizka menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Butuh waktu lama sebelum ia akhirnya berkata lirih, "Aku salah, aku terjebak. Aku pernah dekat dengannya. Tapi aku tidak membunuh suamiku. Demi Tuhan, aku tidak melakukannya." Tak lama kemudian, berita itu sampai ke telinga keluarga Esko. Ruang tamu rumah mereka dipenuhi isak tangis dan teriakan marah. "Aku tidak percaya. Jadi benar ada hubungan antara Rizka dan Rano?" seru adik perempuan Esko, wajahnya memerah menahan amarah. "Bagaimana bisa? Dia tega menghancurkan rumah tangga kakak kita? Dan sekarang kakak kita mati begitu saja?" Ayah Esko duduk terpaku, wajahnya pucat. "Aku mempercayainya, aku kira dia hanya korban. Tapi kalau ini benar," suaranya tercekat, air matanya jatuh di pipi yang penuh keriput. Ibu Esko menjerit histeris, "Kenapa harus anakku yang pergi? Kenapa bukan mereka berdua saja yang mati kalau memang bersalah?" Isak tangis memecah malam itu. Anak-anak yang mendengar dari balik pintu kamar pun ikut menangis tanpa mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Hati mereka semakin remuk mendengar nama ibunya disebut dengan penuh kebencian. Kabar hubungan gelap itu menyebar cepat ke telinga warga desa. Di warung kopi, di sawah, bahkan di jalanan menuju sekolah, nama Rizka disebut dengan nada hinaan. Pantas saja dia jadi tersangka. Kalau bukan karena urusan cinta gelap, tak mungkin ada pembunuhan. Keluarga Esko malang betul. Punya menantu yang menusuk dari belakang.
Bisikan itu terdengar oleh Putri Sulung Esko. Pulang dari sekolah, ia mendengar sekelompok ibu-ibu berbisik sambil menatapnya. Ia berlari masuk ke rumah, lalu menutup pintu kamarnya. Di dalam, ia menangis sejadi-jadinya sambil memeluk foto ayahnya. "Ayah, kenapa semua orang jahat sama ibu? Apa benar ibu seperti yang mereka bilang?" "Aku bingung, Yah." Tangisannya hanya terdengar oleh adiknya yang ikut menangis tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, penyidik menghadapi situasi sulit. Beberapa atasan mereka mulai menekan agar kasus ini segera diselesaikan. Fokus pada Rizka. Publik sudah tahu dia tersangka. "Jangan buat masalah jadi semakin besar," kata seorang pejabat tinggi dengan nada dingin. Namun, beberapa penyidik muda merasa ada yang tidak beres. "Kalau kita berhenti di sini, kebenaran tidak akan pernah terungkap. CCTV jelas menunjukkan pria lain. Dan pengakuan Rizka bisa jadi petunjuk bahwa ada motif yang lebih besar." Ketegangan internal itu membuat penyelidikan berjalan lambat. Ada yang ingin menutup kasus, ada yang ingin menggali lebih dalam. Malam itu, keluarga Esko kembali berkumpul. Mereka mencoba menyusun potongan informasi yang ada. Nama Rano semakin sering disebut, kini dengan kebencian mendalam. Kalau benar dia punya hubungan dengan Rizka, berarti dia juga punya alasan untuk menyingkirkan kakak kita, ujar adik ipar Esko dengan wajah penuh dendam. "Ya, dan mungkin mereka berdua yang merencanakannya," sahut yang lain. Namun, ayah Esko yang biasanya pendiam akhirnya angkat bicara. "Jangan buru-buru menuduh. Aku tahu anakku. Esko tidak akan diam kalau tahu istrinya berselingkuh. Bisa jadi dia sudah tahu semuanya, dan itulah sebabnya dia mati." Kata-kata itu membuat semua terdiam. Suasana berubah mencekam. Mereka sadar, luka yang mereka rasakan bukan hanya kehilangan, tetapi juga pengkhianatan. Luka itu terbuka semakin lebar, meneteskan darah yang sulit berhenti. Di kamar kecil mereka, Putri Sulung Esko berbaring sambil menatap langit-langit. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Adiknya meringkuk di sampingnya, masih terisak pelan. "Aku kangen ayah, aku juga kangen ibu." "Kenapa semua orang marah sama ibu?" tanya adiknya dengan suara polos. Kakaknya hanya bisa mengelus rambut adiknya, menahan tangis. "Aku nggak tahu. Tapi kita harus kuat. Ayah pasti ingin kita kuat." Kata-kata sederhana itu terdengar seperti janji, meski hatinya sendiri retak. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang. Pohon-pohon berderak, seolah ikut merasakan kegelisahan yang melanda keluarga Esko. Rahasia yang selama ini disembunyikan mulai terkuak, membawa luka yang lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Hubungan gelap Rizka dengan Rano kini bukan sekadar desas-desus, melainkan kenyataan pahit. Keluarga harus menelan kebenaran itu dengan rasa marah dan kecewa. Namun, di balik luka tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih menakutkan. Jika Esko tahu rahasia itu, apakah kematiannya memang direncanakan? Dan jika benar ada pihak lain yang terlibat, sejauh mana kebenaran ini bisa diungkap tanpa mengorbankan lebih banyak jiwa? Malam itu, angin bertiup kencang di desa Bonjo. Suara dedaunan beradu keras, seperti bisikan yang membawa kabar buruk. Di rumah keluarga besar Esko, lampu minyak berkelip lemah, sementara semua orang duduk gelisah. Mereka baru saja menerima kabar bahwa penyidik yang berusaha mengungkap kebenaran mendapat ancaman misterius. Telepon gelap. Ada yang bilang jangan usik nama Rano, kalau tidak, anak-anak Esko yang jadi taruhannya, lapor seorang kerabat yang masih punya kenalan di kepolisian. Semua orang membeku. Hening menyelimuti ruangan. "Anak-anak!" teriak adik perempuan Esko, suaranya pecah. Mereka bahkan tega mengancam bocah sekecil itu. Ayah Esko berdiri gemetar, wajahnya memerah menahan amarah. "Kalau sampai mereka berani menyentuh cucu-cucuku, aku tidak akan diam." Namun, di balik amarah itu, ada ketakutan yang nyata. Bayangan Rano kini bukan hanya tentang perselingkuhan, melainkan tentang ancaman yang bisa merenggut nyawa siapa saja. Bayangan di malam hari. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Suatu malam, Putri Sulung Esko terbangun karena mendengar suara dari luar jendela. Ia melihat sosok tinggi berdiri di kejauhan, menatap ke arah rumah. Hanya sebentar, lalu menghilang dalam gelap.
Ia ketakutan, lari ke kamar neneknya sambil menangis. "Nek, ada orang di luar. Aku lihat dia menatap rumah kita." Neneknya segera menyalakan lampu dan memeriksa, tetapi sosok itu sudah pergi. Hanya sisa jejak kaki di tanah basah yang tertinggal. Esok paginya, keluarga menemukan pagar rumah terbuka sedikit. Tidak ada yang hilang, tapi jelas seseorang sengaja masuk area rumah. Rasa was-was makin menghantui. Sementara itu, penyidik muda bernama Andra, yang sejak awal percaya kasus ini lebih dari sekadar drama rumah tangga, mulai merasa diawasi. Motor tuanya beberapa kali ditemukan rusak tanpa alasan. Ada amplop hitam berisi peluru kosong di meja kerjanya, dengan pesan singkat, "Hentikan, atau keluargamu jadi korban." Andra menutup mata sejenak, lalu menghela napas berat. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman kosong. Tetapi hatinya tak rela membiarkan kebenaran terkubur. Saat rapat internal, ia berkata lantang, "Kalau kita tutup mata, berarti kita bagian dari kejahatan. Esko mati bukan karena kebetulan. Ada yang ingin menutup mulutnya. Dan semua bukti mengarah ke Rano." Beberapa rekan menunduk, tak berani menanggapi. Atasan mereka hanya berkata dingin, "Pilih kata-katamu, Andra. Kau bisa kehilangan segalanya." Namun, Andra sudah siap. Baginya, keadilan untuk Esko dan masa depan dua anak kecil itu jauh lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Hari-hari di desa semakin berat bagi anak-anak Esko. Putri sulungnya mulai enggan ke sekolah, takut mendengar gosip yang semakin kejam. "Kalau ayahmu dibunuh ibu, berarti kamu juga sama jahatnya," kata seorang anak dengan kejam di halaman sekolah. Putri Esko berlari pulang, menangis terseduh-seduh hingga suaranya habis. Adiknya, yang masih terlalu kecil untuk mengerti, hanya bisa memeluknya, ikut menangis tanpa tahu alasannya. Neneknya mencoba menenangkan, tetapi luka batin itu tidak mudah disembuhkan. Anak-anak itu mulai kehilangan rasa aman, bahkan di desa yang seharusnya jadi pelindung mereka. Puncak ketegangan datang ketika seorang warga desa bersumpah melihat Rano sendiri di pasar Lombok Tengah. Ia berjalan santai, seolah tidak bersalah, bahkan sempat berbincang dengan beberapa orang berpakaian dinas. "Aku yakin itu dia," kata warga itu dengan napas terburu-buru saat menceritakan ke keluarga Esko. Dia tidak sembunyi. Justru terlihat seperti dilindungi. Kabar itu membuat darah keluarga Esko mendidih. Jika benar Rano bebas berkeliaran, berarti ada pihak yang sengaja membiarkannya. "Jadi semua ini konspirasi?" teriak adik ipar Esko. "Dia dibeking orang dalam, makanya susah disentuh hukum." Suasana rumah kembali ricuh. Kepercayaan pada aparat semakin runtuh. Harapan yang tersisa hanyalah pada sedikit penyidik jujur seperti Andra, yang kini hidupnya pun terancam. Suatu sore, ketika hujan baru saja reda, seorang kurir anonim mengantarkan sebuah amplop coklat ke rumah keluarga. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan gemetar, "Untuk keluarga Esko." Di dalamnya, ada salinan rekaman CCTV yang lebih jelas. Kali ini terlihat bukan hanya Rano yang masuk rumah, tetapi juga percakapan samar dengan Rizka. Suaranya terdengar lirih, namun cukup jelas untuk menangkap satu kalimat. "Kalau Esko tahu, kita berdua habis." Amplop itu membuat semua orang terpaku. Mereka sadar, Esko memang sudah mengetahui perselingkuhan itu, dan mungkin sudah bersiap membongkar semuanya. Itulah alasan kenapa nyawanya harus dihabisi. Malam di desa Bonjuk kembali mencekam. Bayangan Rano kini bukan sekadar dugaan, melainkan ancaman nyata yang bisa muncul kapan saja. Keluarga Esko hidup dalam ketakutan, anak-anak semakin hancur, dan penyidik jujur seperti Andra terpojok di tengah arus gelap yang ingin menutup kebenaran. Namun, di balik semua itu, ada tekad yang semakin kuat. Tekad untuk tidak menyerah pada bayangan, tekad untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik kematian Esko. Ancaman sudah di depan mata, tetapi kebenaran tidak bisa terus dikubur. Dan semakin hari, semakin jelas bahwa badai besar akan pecah. Langit sore di Lombok Tengah berwarna kelabu. Angin membawa aroma tanah basah bercampur kecemasan. Di dalam sel tahanan sementara, Rizka duduk dengan wajah pucat. Matanya bengkak, bibirnya pecah-pecah. Selama berminggu-minggu ia menyangkal semua tuduhan, tapi kini tekanan datang dari arah yang tak pernah ia bayangkan,
Rano sendiri. Lewat jalur yang entah bagaimana, ia menerima secari kertas kecil yang diselipkan diam-diam ke dalam makanannya. Tulisan itu singkat namun menusuk. "Diam, atau anak-anakmu menyusul Esko." Tangannya gemetar. Air matanya menetes. Ia tahu, ini bukan ancaman kosong. Rano pernah manis, pernah membuatnya merasa dicintai saat rumah tangga dengan Esko dingin dan penuh pertengkaran. Tapi kini wajah manis itu telah berubah menjadi topeng iblis. Di luar, Rano semakin leluasa. Ia berjalan di pasar, nongkrong di warung kopi, bahkan beberapa kali terlihat duduk santai bersama orang-orang berseragam. Seakan-akan tidak ada dosa yang membayangi dirinya. Kau lihat, Rano makin menjadi-jadi. Orang sini banyak yang takut bicara. Katanya, siapapun yang sebut namanya, besok langsung dapat masalah, bisik seorang warga pada keluarga Esko. Kabar itu menyalakan api amarah di dada ayah Esko. "Anakku mati, cucuku diancam, sementara dia bisa jalan bebas. Di mana keadilan?" teriaknya sambil menghantam meja dengan kepalan tangan. Keluarga makin yakin, ada tangan-tangan besar yang melindungi Rano. Penyidik Andra kembali dipanggil ke ruang atasannya. Di sana sudah duduk seorang pejabat tinggi dengan senyum dingin. "Andra," katanya pelan tapi penuh tekanan, "kau masih muda, masa depanmu panjang. Jangan rusak kariermu hanya karena kasus ini." Andra menatap lurus. "Pak, ini bukan sekadar kasus. Ini nyawa. Esko mati, keluarganya hancur, anak-anaknya trauma. Bagaimana saya bisa diam?" Pejabat itu menyandarkan tubuh, lalu menggeser sebuah amplop tebal ke arahnya. "Anggap ini hadiah. Berhentilah mengusik nama Rano." Andra mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak langsung melempar amplop itu ke wajah si pejabat. Ia berdiri, suaranya bergetar namun tegas. "Kalau saya terima amplop ini, berarti saya sama busuknya. Maaf, Pak. Saya tidak bisa." Ia keluar ruangan dengan dada sesak, sadar betul bahwa sejak detik itu dirinya sudah jadi target berikutnya. Sementara itu, di balik jeruji besi, Rizka akhirnya tak kuasa lagi menahan tekanan. Suatu malam, ia memanggil penjaga dan berkata lirih, "Saya mau bicara, tapi janji jangan catat nama saya. Kalau Rano tahu, anak-anak saya habis." Ia mengaku bahwa malam kejadian, Rano memang datang. Esko sempat memergoki mereka bertengkar. Kata-kata terakhir yang terdengar sebelum tragedi adalah ancaman dari Rano. "Kalau kau buka mulut, kau akan menyesal seumur hidup." Namun, di tengah pengakuan itu, Rizka tiba-tiba menarik napas panjang, lalu menggigit bibirnya sampai berdarah. Saya tidak bisa. Tolong jaga anak-anak saya. Itu saja." Ia menutup mulut rapat-rapat lagi. Seakan ada dinding tak kasat mata yang mencegahnya. Dinding bernama rasa takut. Sementara ibunya terperangkap dalam ketakutan, dua anak Esko makin terpuruk. Suatu malam, putrinya menulis di buku harian kecil. "Ayah, kenapa orang-orang bilang ibu yang bunuh ayah? Aku bingung. Aku takut. Aku kangen. Aku ingin ayah datang ambil aku di sekolah lagi." Tulisan sederhana itu membuat neneknya menangis diam-diam. Ia sadar, luka batin cucu-cucunya mungkin akan membekas selamanya. Desa Bonjuk kini terbelah. Ada yang percaya Rizka bersalah sepenuhnya, ada pula yang yakin ia hanya dijebak. Gosip semakin liar. Katanya Rano itu punya orang dalam. Tidak akan pernah bisa disentuh hukum, kata seorang lelaki tua di pos ronda. "Kalau begitu, apa gunanya polisi?" sahut yang lain dengan geram. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada aparat. Sebagian kecil bahkan berbisik-bisik, kalau tidak ada keadilan dari negara, mungkin keadilan desa yang harus turun tangan. Bayangan amuk masa mulai menghantui. Pada suatu malam penuh hujan, keluarga Esko menerima telepon misterius. Suara di seberang terdengar serak dan terburu-buru. "Cepat pergi dari rumah. Mereka akan datang malam ini." Sebelum sempat ditanya siapa, sambungan sudah terputus. Semua orang panik. Anak-anak digendong, barang seadanya dimasukkan ke tas. Ayah Esko menatap keluar jendela dengan mata penuh waspada. Dalam kilatan petir, ia yakin melihat dua sosok berdiri di bawah pohon besar, menatap rumah mereka. Namun, sebelum mereka sempat melarikan diri,
suara keras terdengar. Batu dilempar ke arah rumah, kaca jendela pecah berhamburan. Jeritan anak-anak memecah malam. Badai pengkhianatan benar-benar telah tiba. Rano dan orang-orangnya bukan lagi sekadar bayangan. Mereka bergerak. Mereka menyerang. Malam itu menjadi titik balik bagi semua pihak. Rizka semakin terjebak antara rasa takut dan keinginan melindungi anak-anaknya. Keluarga Esko sadar bahwa mereka kini bukan hanya korban, tapi juga target. Dan Andra, penyidik muda yang bersih, tahu bahwa ia sedang menantang badai besar yang bisa menghancurkan dirinya. Bayangan kini berubah menjadi badai. Dan badai itu siap menghantam siapapun yang berani menentang. Hujan masih deras membasahi tanah desa Bonjuk. Rumah keluarga Esko yang sederhana kini tampak porak-poranda. Pecahan kaca berserakan di lantai, tirai sobek, dan pintu depan nyaris jebol. Anak-anak menangis terseduh di pelukan neneknya, sementara ayah Esko duduk di kursi dengan napas terengah, mencoba menenangkan diri setelah semalaman berjaga. Malam itu meninggalkan bekas luka baru. Tidak ada yang benar-benar terluka parah, tapi rasa takut menghantui semua penghuni rumah. Mata anak sulung Esko terus menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, seolah-olah bayangan orang yang tadi malam berdiri di bawah pohon besar masih ada di sana. Sejak kejadian itu, sang putri tidak lagi mau tidur sendiri. Setiap malam ia terbangun, berteriak memanggil ayahnya. "Ayah, jangan biarkan mereka masuk. Tolong, ayah," teriaknya dalam mimpi. Adiknya yang masih kecil pun ikut ketakutan, menempel terus pada neneknya seakan takut jika dilepas, ia akan hilang. Keluarga mencoba menenangkan, namun semakin hari, semakin jelas bahwa luka batin kedua anak itu jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Mereka bukan hanya kehilangan ayah, tapi juga dipaksa hidup dalam bayang-bayang ancaman. Di balik jeruji, Rizka mendengar kabar tentang penyerangan itu dari pengacaranya. Ia terdiam lama, lalu menangis tanpa suara. Bayangan wajah anak-anaknya terus menghantui. Mereka tidak salah apa-apa. "Kenapa harus ditakut-takuti begini?" bisiknya sambil menutupi wajah dengan kedua tangan. Hatinya remuk. Di satu sisi ia tahu semua ini terjadi karena kesalahan besar yang pernah ia lakukan, hubungan gelap dengan Rano. Di sisi lain, ia juga merasa dirinya kini hanya pion yang dikorbankan. Ia ingin bicara, ingin mengungkap semuanya, tapi ancaman terhadap anak-anak membuat lidahnya terkunci. Namun diam-diam, ia mulai menulis surat. Surat panjang berisi penyesalan, pengakuan, dan doa. Ia berharap suatu hari anak-anaknya membacanya, agar mereka tahu kebenaran yang tak sanggup ia ucapkan langsung. Ayah Esko semakin sulit menahan amarah. "Kalau polisi tidak bisa, biar kita saja yang bertindak. Anak saya mati, cucu-cucu saya diteror, sampai kapan kita harus diam?" Namun adik perempuan Esko mencoba menahan. "Bapak, kita ini orang biasa. Kalau melawan mereka, kita bisa celaka. Kita harus cari cara lain. Jangan gegabah." Pertengkaran pecah di ruang tamu. Keluarga mulai terbelah. Sebagian ingin menempuh jalur hukum meski lambat, sebagian lain ingin bertindak langsung. Retakan itu membuat suasana rumah semakin tegang, seolah keluarga yang seharusnya saling menguatkan kini justru saling menyalahkan. Di sisi lain, penyidik Andra tidak tinggal diam. Ia kembali memeriksa berkas lama Esko dan menemukan sebuah catatan rahasia yang disembunyikan di antara dokumen pribadi, daftar nama dan transaksi mencurigakan yang terkait dengan Rano. Catatan itu seperti potongan puzzle yang hilang. Ia sadar, Esko sebelum mati sedang mengumpulkan bukti tentang skandal besar, dan Rano hanyalah salah satu pion penting. Namun, semakin jauh ia menggali, semakin besar bahaya yang mengintai. Malam itu, ketika pulang ke rumah, ia menemukan motornya sudah dirusak. Di pintu rumahnya tertempel secarik kertas dengan tulisan merah menyala. "Berhenti, atau keluargamu berikutnya." Andra memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Ia tahu inilah harga dari kebenaran. Keesokan harinya, seorang saksi baru muncul. Seorang tetangga yang dulu enggan bicara kini memberanikan diri. Dengan suara bergetar, ia berkata pada Andra, "Saya lihat malam itu, sebelum Esko meninggal, ada 2 orang masuk ke rumahnya. Saya kenal salah satunya, itu Rano. Tapi yang satu lagi saya tidak berani sebut namanya. Orang besar,
Pak, kalau saya bicara, nyawa saya melayang." Keterangan itu membuat Andra semakin yakin, Esko tidak mati hanya karena perselisihan rumah tangga. Ada jaringan besar yang ingin membungkamnya. Di rumah keluarga Esko, suasana semakin berat. Putri sulung mulai mogok sekolah, menolak bertemu teman-temannya karena malu dengan gosip tentang ibunya. Mereka semua bilang ibu pembunuh. "Aku benci sekolah," ucapnya lirih. Neneknya memeluk erat, menahan tangis. "Nak, jangan dengarkan mereka. Ibu Emu sedang berjuang." Namun dalam hati kecil sang nenek, ia sendiri mulai goyah. Rizka memang anak menantu, tapi gosip yang semakin deras membuatnya ragu. Apakah benar Rizka hanya korban? Atau memang ia bagian dari kejahatan itu? Retakan mulai menjalar, bahkan di hati orang-orang yang dulu membela Rizka. Malam itu, setelah semua terlelap, ayah Esko duduk sendiri di teras rumah. Rokok di tangannya hampir habis, tapi pikirannya masih berkecamuk. Ia menatap ke langit yang penuh bintang dan berbisik lirih. "Esko, anakku, maafkan Bapak. Kami di sini hancur. Cucu-cucumu menderita. Dan sampai sekarang, keadilan belum juga datang. Tapi aku janji, Nak, aku akan terus melawan. Meski darah ini harus tumpah." Di kejauhan, anjing-anjing desa menggonggong keras, seolah menandakan ada bahaya yang semakin dekat. Retakan dalam keluarga, trauma anak-anak, ancaman pada penyidik, dan kebenaran yang mulai terkuak perlahan-lahan menyiapkan panggung untuk akhir yang pahit sekaligus melegakan. Pagi itu, langit Lombok Tengah tampak cerah untuk pertama kalinya setelah berhari-hari murung. Matahari menyinari atap-atap rumah di desa Bonjuk, namun hati keluarga Esko masih berat oleh luka. Meski begitu, mereka tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam perjuangan panjang mereka. Di kantor polisi, penyidik Andra berdiri tegang bersama tim kecil yang setia padanya. Dengan bukti catatan rahasia milik Esko, keterangan saksi, dan hasil analisis rekaman CCTV, ia akhirnya berani mengambil langkah berani, menjerat Rano. Prosesnya tidak mudah. Ada perlawanan dari orang-orang dalam, ada ancaman yang terus datang, bahkan Andra sendiri sempat hampir ditabrak mobil misterius beberapa malam sebelumnya. Tapi pagi itu, keberanian mereka membuahkan hasil. Rano ditangkap saat keluar dari sebuah villa mewah di pinggir kota. Ia sempat berteriak, mengancam, dan menolak di borgol. "Kalian tidak tahu siapa aku. Kalian semua akan menyesal." Namun kali ini ancaman itu tak lagi menakutkan. Kamera media sudah menyorot, warga sudah menyaksikan. Rano tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekuasaan. Berita penangkapan Rano sampai ke telinga keluarga Esko lewat siaran televisi. Semua terdiam. Ayah Esko menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Neneknya menangis terseduh, memeluk erat kedua cucunya. "Lihat, Nak, orang yang bikin ayahmu menderita sudah ditangkap," bisiknya pada sang putri sulung. Anak itu menatap layar televisi dengan mata besar. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, ada kilatan lega di wajahnya. Namun di balik itu, masih tersisa satu pertanyaan besar, bagaimana dengan ibu? Di sel tahanan, Rizka menerima kabar penangkapan Rano dari pengacaranya. Ia terduduk lemas, menangis sambil menutupi wajah. Seluruh tubuhnya bergetar, antara lega dan hancur. Akhirnya dia tertangkap, ucapnya lirih. Namun ia sadar, dirinya tidak akan bebas dari jerat hukum. Perannya dalam tragedi itu tetap nyata. Ia mungkin bukan eksekutor, tapi hubungannya dengan Rano, serta keputusannya untuk membiarkan semua terjadi, menjadikannya bagian dari lingkaran kejahatan. Malam itu, ia menyelesaikan surat panjang yang sudah lama ia tulis. Surat itu ia titipkan pada pengacaranya untuk diberikan kepada anak-anak. Isinya penuh air mata, pengakuan tentang kesalahannya, penyesalan yang dalam, dan doa agar suatu hari anak-anaknya bisa tumbuh tanpa membawa aib ibunya. Ia menulis, "Maafkan ibu, Nak. Ibu gagal menjaga kalian. Ibu salah, ibu lemah. Tapi percayalah, cinta ibu pada kalian tidak pernah hilang. Jangan benci ibu. Jadilah kuat, lebih kuat dari ibu." Beberapa hari kemudian, surat itu tiba di tangan neneknya. Malam hari, ketika rumah sudah tenang,
Ia membacakan isi surat dengan suara bergetar di hadapan kedua cucu. Sang putri sulung menatap kosong, lalu meneteskan air mata. Jadi, ibu salah, Nek? Neneknya tidak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk cucunya erat, membiarkan tangisan kecil itu pecah di pundaknya. Anak yang lebih kecil masih belum benar-benar mengerti, tapi ia ikut menangis karena melihat kakaknya sedih. Surat itu tidak menghapus luka, tapi setidaknya memberi sedikit jawaban. Hari-hari berikutnya tetap berat, namun ada cahaya kecil yang mulai terlihat. Putri sulung kembali mau berangkat sekolah. Teman-temannya yang dulu menjauh, kini mendekat setelah melihat berita penangkapan Rano. Mereka mulai mengerti bahwa cerita tidak sesederhana gosip yang beredar. Di sekolah desa, guru-guru memberi perhatian khusus, membantu anak itu pelan-pelan pulih. Ia mulai berani tertawa lagi, meski masih sering termenung. Adiknya yang kecil juga perlahan belajar bicara tentang ayah tanpa menangis. Suatu hari ia menggambar dengan krayon. Sebuah rumah dengan matahari cerah di atasnya, ada sosok ayah, ibu, dirinya, dan kakaknya. Meski tahu gambar itu tak akan jadi kenyataan, keluarga yang melihatnya merasa ada secercah harapan di sana. Penyidik Andra tahu perjuangannya belum selesai. Rano memang ditangkap, tapi jaringan di belakangnya masih besar. Ia menerima ancaman setiap hari, tapi ia juga menerima ucapan terima kasih dari keluarga Esko. Kalau bukan karena kamu, Nak, kata ayah Esko sambil menggenggam tangannya, kami tidak akan pernah melihat sedikit pun keadilan. Terima kasih. Anakku bisa tenang di alam sana. Kata-kata itu menjadi bahan bakar bagi Andra untuk terus bertahan. Ia sadar, meski jalannya penuh bahaya, inilah jalan yang benar. Beberapa bulan setelah semua badai itu, suasana di desa Bonjuk mulai lebih tenang. Luka memang belum sembuh, trauma belum hilang, tapi kehidupan perlahan bergerak maju. Di sebuah sore yang damai, putri sulung Esko duduk di teras rumah sambil menatap langit senja. Ia berbisik lirih, seolah berbicara pada ayahnya. Ayah, aku janji akan jadi anak kuat. Aku akan jaga adik. Walau ibu tidak bersama kami, aku tahu ayah dan ibu tetap sayang. Angin sore berhembus lembut, seakan membawa pesan dari langit. Kisah ini berakhir bukan dengan kebahagiaan sempurna, melainkan dengan kenyataan pahit yang harus diterima. Namun di balik semua gelapnya pengkhianatan dan luka, ada cahaya kecil yang lahir dari keberanian, cinta, dan harapan. Cahaya itulah yang akan menuntun keluarga kecil itu untuk melanjutkan hidup, meski bayangan masa lalu tak pernah benar-benar hilang.